Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini, channel yang membahas perencanaan keuangan dan investasi dengan saya Aditya Kusuma. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin bercerita sedikit. Pada beberapa bulan yang lalu beberapa waktu yang lalu, ada sebuah perusahaan emiten batubara yang mengumumkan bahwa mereka akan membagikan dividennya 100% dari laba usaha yang mereka punya saat itu ya. Pembagian laba itu merupakan laba usaha yang di tahun 2021. Nah, perusahaan ini merupakan salah satu BUMN yang letaknya di Sumatera. Mungkin teman-teman ada yang tahu, yaitu PT Bukit Asam ya. Jadi yang memang perusahaan yang bergerak di bidang batubara. Dividen itu merupakan bagian dari laba usaha yang dibagikan kepada pemegang saham. Dividen yang dibagikan kali ini adalah dividen tunai yang memang sudah dipersiapkan atau sudah dirapatkan pada rapat umum pemegang saham. Nah, dividen itu bagi pemegang saham merupakan passive income. Kenapa dibilang passive income? Karena sebagai pemegang saham kita tidak ikut cawe-cawe dalam operasional perusahaan. Jadi nanti pada saat pembagian saham kita udah terima uang tunainya aja, makanya bisa dikatakan sebagai passive income. Untuk di Indonesia sendiri tidak semua perusahaan itu membagikan dividen ya. Ada 800 emiten yang melantai di Bursa Efek Indonesia. Nah, kalau kita pengen tahu apakah perusahaan tersebut membagikan saham atau tidak, memang harus lihat di historical di laporan keuangan. Kita cek apakah memang dari tahun-tahun sebelumnya ada membagikan dividen atau tidak ya. Untuk pembagian dividen sendiri tergantung dari kebijakan dari perusahaan. Apakah nanti akan membagikan dividen atau tidak, dan pasti akan dibahas dalam rapat umum pemegang saham. Dari 800 emiten yang melantai di Bursa Saham Indonesia, tentunya ada yang rajin banget bagi dividen, ada yang rajin dan juga besar membagikan dividen, tentunya ada yang tidak juga. Nah, kembali lagi itu ke kebijakan perusahaan dan kita bisa ngeceknya dari laporan tahunan perusahaan ya. Nah, bagi yang ingin dapat cuan, tentunya kita harus mengsortir mana-mana perusahaan yang membagikan dividen dan tidak ya. Untuk sebagai informasi, berinvestasi di bursa saham itu ada dua keuntungan. Yang pertama, kita bisa dapat untung dari dividen ya, dan capital gain. Nah, sumber dari dividen tunai ini merupakan adalah bagian dari laba usaha yang dibagikan oleh perusahaan. Jadi gampangnya gini, contohnya sebagai ilustrasi, perusahaan pada satu periode untung 100 juta misalnya. Nah, pada rapat pemegang saham ya 60 juta itu dibagikan kepada pemegang saham, 40 juta dipergunakan lagi oleh perusahaan sebagai modal untuk membiayain perusahaan, entah investasi entah untuk operasional. Nah, 60 jutanya ini dibagikan ke 60 juta ini dibagikan ke pemegang saham sesuai proporsional kepemilikan saham ya. Lalu yang kedua adalah capital gain ya. Berbeda dengan dividen, capital gain itu merupakan selisih dari harga beli dan harga jual. Kalau misalnya harga jualnya lebih tinggi daripada harga beli, maka bisa dikatakan ada namanya capital gain atau keuntungan. Tapi kalau misalnya harga beli lebih rendah ketimbang harga jual ya, berarti sebaliknya ya, loss ya. Sebagai ilustrasi, 10 bulan yang lalu saya membeli saham A seharga 100. Nah, di bulan ini saham A sudah naik menjadi 300. Berarti ada selisih, 300 kurang 100 berarti ada 200 ya. Nah, 200 ini merupakan capital gain ya. Jadi adalah selisih harga dari per lembar saham yang kita beli. Sekarang bagaimana caranya kita mendapatkan informasi bahwa perusahaan itu rajin atau tidaknya membagikan dividen ya. Salah satunya adalah dari laporan tahunan yang seperti yang sudah saya sebutkan. Apakah dari 800 emiten yang listing tadi harus dicek satu persatu? Bisa iya, bisa tidak ya, tergantung dari kitanya. Kalau nggak capek, oke, monggo silahkan. Tapi ada cara cepatnya. Seperti biasa kita bisa googling ya, kita bisa googling, mencari informasi lewat internet kan. Lalu yang kedua, kita bisa juga
download informasi tersebut dari idx.co.id. Nah, idx.co.id kita bisa mendownload namanya Index High Dividend, dan ini udah disediakan oleh Bursa Efek Indonesia ya. Saya akan mempraktekkan bagaimana menggoogling ya, atau mencari data atau mencari informasi ya. Untuk kata kuncinya googling mencari dividen ini terserah apa saja, tapi saya akan menggunakan dua jenis kata kunci ya, keyword yang spesifik. Yang pertama adalah emiten dengan dividen besar 2022. Lalu yang kedua adalah perusahaan yang rutin yang membagikan dividen. Jadi saya menggunakan dua keyword tersebut. Oke, nanti kita akan cek bagaimana hasilnya dan apa saja perusahaan yang diinformasikan yang membagikan dividen. Oke, kita akan mencoba untuk menggoogling bagaimana mencari emiten yang membagikan dividen ya. Nah, di sini untuk keywordnya terserah apa aja ya. Kita bisa dapetin dari portal berita manapun seperti yang saya contohin di dalam video ini ya. Gak ada masalah gitu kan. Yang penting sumber berita itu valid, bukan katanya-katanya gitu. Selama itu masih dari sumber yang terpercaya, masih bisa jadi rekomendasi buat kita. Oke, selanjutnya saya akan ngasih tahu gimana cara mencari informasi yang lebih valid ya dari sumber yang primer, yaitu dari websitenya idx.co.id. Jadi langsung saja kita menuju websitenya, lalu cari data pasar. Nah, setelah ketemu data pasar, cari statistik ya, laporan statistik maksudnya, lalu cari fact sheet index. Nah, tuh lalu ada yang nomor 9 ya, Index High Dividend per Juli 2022. Ini jadi data yang paling baru nih. Nah, kalau sudah, di-download aja. Nanti ada 3 lembar, bisa teman-teman baca, bisa teman-teman pahami apa aja isinya. Jadi secara garis besar di halaman 1 itu adalah informasi umum tentang indeks ini ya. Jadi perusahaan-perusahaan yang masuk indeks ini, bagaimana perkembangannya segala macam ya. Jadi ini berhubungan dengan statistik ya, bisa dilihat. Oke, selanjutnya di halaman kedua. Nah, halaman kedua ini ada listnya, top 10-nya, top 10 perusahaan yang termasuk di indeks ini ya. Seperti terlihat ada perbankan situ ya, ada 4 bank, Mandiri, BRI, BCA, BNI ya. Lalu ada Telkom, ada Astra Internasional. Lalu selanjutnya ada perusahaan-perusahaan batubara seperti Adaro ya kan. UNTR, ini yang kontraktor batubara umumnya. Lalu ITMG, ada Adaro juga tuh ya. Adaro, ITMG. Oke. Dan di sini ada persyaratan ya yang bisa masuk indeks ini apa aja. Jadi minimal 3 tahun membagikan dividen. Oke, selanjutnya di halaman yang terakhir, di halaman ketiga ya. Di halaman ketiga itu di situ namanya movers ya. Movers itu maksudnya adalah perubahan dividen. Emiten-emiten apa yang perubahan dividennya cukup signifikan di sini ya. Oke, mungkin itu aja sementara. Kalau kita pengen mencari data atau mencari informasi yang valid, kita sumber primer ya dari idx.co.id. Oke teman-teman yang belum subscribe channel ini, jangan lupa di subscribe ya, biar saya lebih semangat untuk membuat konten-kontennya. Nah oke, lanjut lagi ya. Bagi yang ingin membeli saham atau berinvestasi di saham dan memang ingin mengincar dividen dari suatu perusahaan, ada beberapa kisi-kisi atau beberapa tips yang bisa saya sampaikan ya. Yang pertama ya, belilah saham itu sebelum namanya come date ya, atau di mana tanggal pencatatan pemegang saham yang akan diberikan dividen. Nah, biasanya itu sudah diumumin bagi yang punya akun di perusahaan sekuritas seperti saya gitu ya, atau teman-teman juga yang punya ya, itu ada pemberitahuan bahwa
saham ini akan melakukan pembagian dividen ya tanggal sekian, cum date-nya tanggal sekian. Jadi usahakan beli saham itu di sebelum tanggal itu ya. Lalu yang kedua adalah pembagian dividen itu biasanya di Indonesia ya itu pada bulan Mei. Nah, tapi bisa juga tergantung kembali lagi ke perusahaan. Jadi kita harus lihat dari laporan tahunan kapan perusahaan tersebut membagikan dividen. Jadi kita bisa melakukan persiapan ya. Jadi dari historical data kita bisa lakukan persiapan. Mungkin di bulan Januari, bulan Februari kita sudah mulai belanja saham gitu. Lalu yang ketiga, ada namanya dividend trap ya. Dividend trap ini merupakan istilah di mana harga saham setelah pembagian dividen akan jatuh. Nah, biasanya menjelang cum date itu ya, itu harga saham akan naik ya. Makanya kalau bisa kita beli udah jauh-jauh hari sebelumnya dan di harga yang murah, tentunya dengan valuasi yang murah. Jangan sampai valuasi sahamnya terlalu tinggi, nanti malah pada saat setelah pembagian saham ya, pas kita pengen ngambil capital gain-nya, malah harganya lebih rendah daripada saat harga pembelian dan ternyata dividen yang diberikan tidak nutup. Nah, kita akan rugi namanya. Tapi kalau misalnya pengen jangka panjang ya monggo silahkan. Jadi pengen investasi jangka panjang, jadi beli aja, diborong aja gitu. Kembali lagi ke teman-teman. Lalu tips yang keempat adalah dividen ini saya bilang cocok untuk yang bermindset jangka panjang. Kenapa jangka panjang? Ya nggak pengen ngejual saham itu dalam jangka waktu setahun gitu, mungkin 2 tahun, 3 tahun. Jadi benar-benar dipakai buat jangka panjang. Kalau dengan mindset jangka panjang, ya mungkin ada satu metode atau cara untuk pembelian sahamnya, yaitu dengan namanya metode nabung saham dengan dollar average ya. Nah, maksudnya apa? Ini kita membeli saham itu tidak memperdulikan berapa sih harga saham tersebut pada saat pembelian. Jadi begini sebagai contoh, saya misalnya ngincer saham A nih, kita tahu saham itu merupakan sering banget bagi dividen rutin dan juga besar, jumbo lah ininya dividennya. Jadi udah jauh-jauh hari, misalnya 5 bulan sebelumnya saya udah nabung. Bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, dan kebetulan ya, bukan kebetulan ya, saya adalah seorang pegawai yang memang gajian setiap tanggal tertentu, misalnya tanggal 1 nih tiap awal bulan. Jadi pada saat tanggal 1 saya akan menyisihkan sebagian penghasilan saya untuk membeli, tidak peduli itu berapa harga sahamnya gitu ya. Jadi nanti harga saham yang terbentuk nanti adalah harga saham rata-rata. Misalnya di bulan pertama 1 lot 100 ya, harga sahamnya di bulan kedua mungkin harga sahamnya naik 120 1 lot, di bulan ketiga mungkin turun harga sahamnya 90 1 lot. Nanti akan di rata-ratakan terbentuklah harga saham yang kita punya, seperti itu based on pada indeks high dividend tadi ya. Jadi ada 10 saham yang memang rutin banget dan dividennya juga besar ya. 10 itu didominasi memang dari masih perbankan ya. Bisa saya sebutkan ya beberapa saham tersebut ya, 10 top 10 tersebut ya. Yang pertama ada Bank Mandiri, kedua Bank BCA, yang ketiga Bank BRI, lalu ada BNI. Nah, ini 4 ini memang di sektor finansial. Oke, lalu yang kelima ada Telkom. Lalu tadi udah berapa tadi? Udah 4 5. Oke, 5 Telkom ya. 6 itu ada Astra International. Lalu ada Bukit Asam, ada United Tractor, Adaro. Lalu yang terakhir adalah ITMG atau Indo Tambang Megah ya, atau ya ITMG ya, kodenya. Jadi memang perusahaan-perusahaan yang membagikan dividen ini didominasi oleh pertama perbankan, yang kedua sektor tambang, yang ketiga sektor infrastruktur ya. Infrastruktur tuh Telkom gitu. Kalau tambang itu Adaro, ITMG, terus UNTR, terus perusahaan konglomerasi cuma satu, yaitu Astra International ya. Kesimpulan dari video kali ini adalah, nah, kita bisa mencari untung dari bursa efek Indonesia itu dengan berinvestasi, dengan mencari dividen salah satunya ya. Selain tadi kan ada 2 keuntungannya. Nah, kita bisa mencari perusahaan yang membagikan dividen ini. Informasinya pertama kita bisa googling ya, itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa menggunakan indeks high dividend yang sudah disediakan oleh Bursa Efek Indonesia di websitenya di idx.co.id. Sebelum berinvestasi, pelajarilah dulu perusahaan tersebut ya. Pelajari dulu historical perusahaan tersebut yang membagikan dividen ya. Kapan membagikan dividen,
Kalau memang udah tahu kapan waktunya, kita bisa siap-siap ya, mungkin beberapa bulan sebelumnya, terus kita lihat valuasinya. Terus kalau memang teman-teman yang belum paham atau belum bisa cara menganalisa, tapi pengen banget investasi dengan dapatin dividen, mungkin bisa dengan menggunakan metode nabung saham tadi, dengan cara dollar average ya. Jadi dollar average ini juga bisa dipakai untuk yang nabung saham secara jangka panjang, seperti itu. Bagi yang berinvestasi dengan gaya menyicil ya, gaya menyicil atau nabung saham ini, dengan metode dollar average ini ada beberapa keuntungannya. Pertama, teman-teman tidak harus fokus menunggu saham itu murah. Jadi menunggu pada saat ada uangnya, ada uang baru beli. Kalau kita nunggu fokus harga saham tuh turun, kadang-kadang ya harga saham tuh nggak turun-turun, bisa nunggu 2 bulan lagi baru turun. Nah, tapi kalau dengan dollar average itu meringankan beban kita ya, pas ada uang baru kita beli saham tersebut. Oke, mungkin cukup sekian dari saya untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat ya buat teman-teman dan juga buat saya pribadi ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini kalau emang video ini bermanfaat. Terima kasih sudah mau menonton video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.